Halo, selamat siang pemirsa. Sinda Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, berikut berita pilihan siang hari. Ayah penabrak mahasiswa UGM hingga meninggal dunia meminta maaf kepada keluarga korban. Sidak Wakil Bupati Sidoarjo ke sebuah perusahaan yang diduga menahan ijazah di Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Biro Perjalanan Haji rugi hingga 5 miliar rupiah setelah gagal memberangkatkan puluhan calon jemaah haji Peroda ke Tanah Suci. Pemirsa, kita awal informasi Sindo Siang hari ini terkait dengan sejumlah narapidana lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah kabur. Salah satu napi bahkan menyerang petugas dengan parang. Bintang. Itu kena dia kasihan. Dia pakai apa? Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di lapas kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam rekaman CCTV lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia dengan dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial dan pelaku kini dalam pencarian polisi. Teroris! Inilah rekaman video saat korban berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh seorang pria di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan lelaki paruh baya menuding korban sebagai teroris, sementara korban sendiri tidak mengetahui alasan pelaku melakukan tindakan rasisme ini. Dalam narasi di video ini, korban mengaku sempat dianiaya oleh pelaku saat sama-sama menumpang bus Transjakarta dari Tanah Abang. Atas perlakuan ini, korban melapor ke Polsek Grogol, Petamburan. Setelah kita dalami, kita pertanyakan apa permasalahannya, ya korban juga tidak memahami apa permasalahannya. Tiba-tiba secara serentak langsung menendang dan memukul, kemudian adu mulut dengan korban. Adapun korban di situ hanya membalas, kamu tidak jelas ngomong apa gitu. Kasus ini dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan. Polisi juga masih mencari keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pemuda meresahkan masyarakat di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tawuran antar pemuda terekam CCTV dan menunjukkan salah satu kelompok pemuda mempersenjatai diri dengan sapu, parang hingga senapan angin. Tawuran antar pemuda terjadi diduga dipicu oleh aksi balas dendam. Salah satu pemuda menyerang kelompok pemuda lain hingga terjadi tawuran. Warga di kawasan Bagandreli mengaku resah lantaran aksi tawuran terjadi saat masyarakat tengah beristirahat hingga mendengar suara lemparan batu di atap rumah warga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan di sekitar area eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil.
Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tadi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Pinang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menghilangkan rasa trauma terhadap anak-anak korban longsor di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah Polwan dan KPAID Cirebon memberikan trauma healing. Diharapkan upaya tersebut dapat mengembalikan keceriaan anak-anak setelah kehilangan keluarganya. Puluhan anak korban longsor mengikuti kegiatan trauma healing bersama sejumlah Polwan dari Polresta Cirebon. Mereka diajak bernyanyi bersama untuk menghilangkan kesedihan. Petugas juga memberikan sejumlah hadiah kepada anak-anak. Upaya ini diberikan guna menghilangkan rasa trauma setelah orang tua mereka dinyatakan menjadi korban musibah longsor yang terjadi pada Jumat lalu. Ya cuma nanyanya, ayah kerja nggak pulang-pulang mah? Ya gitu aja. Terus ya ayahnya, iya deh ayah lagi kerja. Ayahnya tidurnya di sana, Dek. Tapi yang kecil aja, kalau yang gede mah enggak. Ya ngomongnya sih udah tahu, udah ngerti gitu bilangnya Pak. Musibah longsor yang terjadi di lokasi penambangan Gunung Kuda pada Jumat lalu ini menyisakan kesedihan mendalam bagi para keluarga korban. Hingga Senin siang, sebanyak 20 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 5 diduga masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan investigasi longsor tambang Batu Gunung Kuda, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut KSO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan. 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang,
hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Pemirsa, tragedi longsor tambang Gunung Kuda yang menelan 20 korban jiwa seakan mengingatkan kembali untuk menilik masalah pengelolaan tambang. Kita tahu bersama pemirsa, pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberi izin pada sejumlah instansi untuk mengelola lahan pertambangan, mulai dari ormas keagamaan hingga pesantren. Presiden Joko Widodo beri kesempatan pada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan. Ormas keagamaan menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatan. Salah satunya untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin usaha tambang. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM hingga koperasi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itulah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi. Dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian dari bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bantah hal tersebut. Menurutnya kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tetapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu ya? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Sehingga pemerintah harus tetap selektif dalam menyeleksi ormas yang mampu mengemban tugas mengelola tambang. Sementara itu, dalam dialog polemik Trijaya yang membahas pemberian izin tambang ke ormas, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah. Menurutnya selama ormas yang bersangkutan mau dan sudah siap mengelola tambang, kebijakan ini tidaklah menjadi masalah. Nah, selama ini negara itu kan tidak pernah bagaimana membantu misalnya pesantren supaya tumbuh, berkembang. Baru kalau ada persoalan negara hadir. Nah, saya kira saatnya lah ya seperti